Salam sukses petani walet Indonesia. Halo sahabat walet, perlu nggak sih kita melakukan persiapan sebelum melakukan budidaya walet? Kira-kira apa aja ya yang perlu disiapkan oleh sahabat walet? Nah, mari kita cari tahu di video berikut ini. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe markaswalet.com. Permodalan atau modal yang akan kita gunakan di dalam membangun sebuah gedung walet. Ya. Yang pertama adalah modal. Modal ini adalah nilai investasi yang akan kita tanamkan terhadap gedung yang akan kita buat. Besarnya tergantung daripada gedung yang akan kita bikin atau kita buat untuk investasi. Jadi modal ini tidak mengikat kepada sahabat petani walet yang ingin membuat sebuah gedung walet ya. Jadi dengan ukuran minimalis atau misalkan ukuran 4 kali 12 kali 3 lantai ya. Misalkan estimasi dasarnya adalah 350 juta ya. Ini kita tadi sudah jelaskan di session yang pertama itu dengan nilai 350 juta di tahun pertama, tahun kedua ya. Tahun pertama, tahun kedua, kemudian tahun ketiga. Ini kalau misalkan di tahun pertama kita ada panen 0,5 kilo ya. Ini hitungan per tahun, dan kemudian di sini naik 1 kilo, ini per bulan ya. Lalu kemudian di tahun ketiga misalkan naik 1,5 kilo per bulan. Ini sahabat walet bisa menghitung. Ini kalau 1,5 kilo per bulan kali 12 bulan atau dalam jangka waktu kurun waktu 1 tahun. Lalu kemudian harga bahan baku atau harga sarang pada saat itu misalkan dia bergerak di posisi harga 14 juta. 14 juta per kilonya. Oke, itulah estimasi daripada nilai investasi yang kita tanamkan kepada satu gedung yang kita bikin. Ya, ini adalah estimasi gambaran sederhana 4 kali 12 kali 3 lantai dengan nilai investasi 350 juta. Ya, dengan estimasi di tahun pertama dalam jangka waktu proses tahun pertama karena masa proses adaptasi, kita hanya temukan sarang atau sarang-sarang jadi dalam gedung itu 0,5 kilo dalam 1 tahun. Lalu kemudian di tahun kedua ada peningkatan sudah naik misalkan 1 kilo per bulan. Nah, ini nanti teman-teman sahabat petani walet yang ada di seluruh Indonesia bisa membuat estimasi modal yang kita tanamkan dengan nilai jual harga sarang yang kita sudah peroleh di dalam gedung itu sendiri. Oke, itu adalah mindset yang pertama adalah dari sisi permodalan. Namun di dalam budidaya walet banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ya untuk memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Gedung nanti yang kita buat itu tidak mengalami kegagalan dan kegalauan. Agar supaya mendapatkan hasil yang memuaskan, maka faktor lokasi adalah menjadi faktor penentu, menjadi faktor utama di dalam sebuah meletakkan gedung atau mendirikan sebuah gedung bangunan walet untuk budidaya. Mengapa lokasi ini menjadi faktor yang utama? Nah, kalau jika salah memilih sebuah lokasi, maka nilai investasi yang akan kita tanamkan di dalam situ adalah bukan nilai yang sangat kecil. Ya, nilai investasi ratusan juta jika lokasi yang tidak memungkinkan atau tidak mendukung jumlah populasi walet di daerah yang kita akan bangun itu misalkan tidak banyak populasi, maka butuh proses yang sangat lama atau butuh proses waktu yang sangat panjang untuk menghitung bagaimana nilai investasi itu kita kembalikan dan nilai produksi daripada sarang yang ada di dalam gedung itu dalam pertumbuhan yang sangat lambat karena lokasi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, sahabat walet,
Indonesia, faktor lokasi inilah yang menjadi faktor utama dalam menentukan atau membangun sebuah gedung wallet agar supaya nilai investasi yang kita tanamkan di dalam gedung itu bisa kita kembalikan dalam jangka waktu hanya beberapa tahun saja. Oke, dari sisi lokasi, lalu kemudian bagaimana memetakan atau membuat skema lokasi yang sangat potensial. Jadi sebelum membangun sebuah gedung, lokasi-lokasi yang akan kita gunakan itu untuk membuat gedung itu terlebih dahulu dilaksanakan atau dilakukan yang namanya check log, ya, atau pengecekan lokasi. Apakah burung walet di situ memang tumbuh populasi atau tidak? Nah, dari pengecekan lokasi itulah nanti yang akan menentukan bahwa burung walet di situ memang populasinya banyak, dan disitulah lokasi yang memang mantap atau potensial atau strategis untuk membuat sebuah gedung. Oke, saya akan memberikan sebuah gambaran terkait lokasi-lokasi yang memang potensial untuk membuat sebuah gedung, misalkan seperti di persawahan, ya. Ini persawahan. Lalu kemudian pinggir laut, ya. Nah, kemudian rawa-rawa, ya. Nah, kemudian perkebunan. Jadi lokasi-lokasi inilah yang sangat potensial, ya. Lokasi persawahan, kemudian pinggir laut, kemudian rawa-rawa, kemudian perkebunan. Mengapa lokasi-lokasi ini menjadi lokasi yang sangat strategis sekali untuk mendirikan sebuah bangunan walet? Karena di posisi persawahan ini jumlah pakan atau pakan-pakan walet itu, ini semua persebarannya atau penyebaran pakannya ada di persawahan. Jadi burung walet tidak mengalami kesulitan untuk menemukan makanan, ya. Di pinggir laut juga demikian, seperti itu. Di sana terlalu banyak serangga-serangga yang berterbangan. Di posisi rawa-rawa juga demikian. Di sana pakan-pakannya berlimpah ruas sehingga burung-burung walet itu yang belum memiliki domisili atau masih berdomisili di dalam gua, itu dia akan terbang ke sini untuk mencari sebuah pakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Di perkebunan juga demikian. Begitu banyak serangga-serangga yang terbang di atas perkebunan-perkebunan sawit atau perkebunan-perkebunan jati dan sebagainya. Itu pakan-pakannya berlimpah ruah sehingga burung walet itu berterbangan di sana untuk mencari makan. Oke, dari sisi lokasi kita sudah berikan gambaran secara umum bahwa lokasi yang sangat potensial dan strategis, persawahan, pinggir laut, rawa-rawa, dan perkebunan. Oke, sahabat walet Indonesia, kita akan masuk ke dalam posisi bagaimana setelah gedung itu kita bangun. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang kebanyakan para petani-petani walet pemula mengalami kegagalan atau kegalauan yang berkepanjangan, diakibatkan karena ulahnya sendiri, diakibatkan karena perilakunya sendiri. Mengapa rumah walet banyak yang gagal? Mengapa gedung-gedung walet para pemula itu banyak yang tidak berhasil? Oke, kita akan bedah apa penyebab daripada pemilik gedung walet itu menyebabkan kegagalan bagi gedung waletnya sendiri. Oke, kita akan bahas. Bagaimana nih sahabat walet? Sudah mengerti kan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan budidaya walet? Markas Walet, wujudkan mimpi petani walet Indonesia.